Assalamualaikum and hello everyone. Kali ini aku bakalan mengenalin kepada teman-teman apa itu menobar desain. Jadi teman-teman dapat mengubah tema dokumen teman-teman. Jadi kayak font, terus warna dan semuanya itu bakalan berubah. Dan juga di situ juga teman-teman bisa mengubah atau menaruh watermark yang ada di dokumen teman-teman. Jadi langsung saja kita boom. Kita sudah ada di Microsoft Word 2019. Kali ini aku bakal ngalin kepada teman-teman apa itu menu bar design. Untuk sebelumnya kita menggunakan cover page dulu ya teman-teman. Jadi kita membuat cover pada contoh kita. Aku pakai yang tipe Austin. Dan langsung kita ke menu bar design. Di menu bar design ada dua grup. Pertama ada dokumen formatting dan kedua ada page background. Dokumen formatting ini ialah panel yang memberikan kita pilihan untuk memilih style formatting atau format teks dokumen kita berdasarkan tema yang kita pilih. Untuk button pertama ada namanya themes. Tombol ini berguna untuk menampilkan beberapa pilihan tema yang dapat digunakan di dalam dokumen. Jadi pas kita menekannya, di sini ada beberapa pilihan yang dapat kita pilih. Dan ketika kita menekannya, teman-teman bisa langsung melihat pada workplace kita bahwasanya tulisan dan warnanya itu akan berbeda gitu teman-teman. Jadi temanya akan berubah. Dan untuk tema-tema ini biasanya sangat kelihatan jikalau untuk di bagian sini teman-teman, di bagian cover. Untuk yang di bagian lain itu kelihatan tapi kurang begitu gitu teman-teman. Karena untuk cover itu kan ada beberapa warna yang jadi terlalu eye catching pada di sini teman-teman. Jadi aku ubah dulu ya. Dan ketika aku menekannya di bagian sini ialah namanya style set ini akan berubah. Jadi tema dan sininya itu linear gitu teman-teman, berubah gitu berdasarkan pilihan kita. Dan style set ini berfungsi untuk menampilkan beberapa pilihan style yang dapat digunakan di dalam dokumen. Dan sebelumnya kita lihat terlebih dahulu home-nya ya teman-teman. Jadi yang bagian tadi di bagian tema itu akan mengubah di bagian sini teman-teman, di bagian style di home. Jadi pas kita menekannya, misalnya aku ubah ya, tadi yang di bagian home kan tulisannya warna biru ya. Terus aku mengubahnya di bagian sini misalkan. Nanti di bagian home-nya ini akan berubah gitu teman-teman. Ya, tadi warnanya biru jadi ada yang warnanya hijau seperti ini teman-teman. Dan untuk fontnya juga akan berubah juga. Saya aku ubah lagi. Nah, di sini jadi warnanya hitam. Jadi desain ini akan mengubah yang di bagian home yang di bagian style tadi. Terus selanjutnya ada namanya button color. Button color ini berfungsi untuk menampilkan beberapa pilihan paket warna tema yang dapat digunakan di dalam dokumen. Misalkan di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman pas melihat di cover page itu akan berubah gitu. Yang kita lihat di sini bagian sini kan warnanya biru. Nah, pas kita menekannya itu akan berubah menjadi warna oranye gitu. Dan ini banyak pilihannya teman-teman kayak gini ya. Terus selanjutnya di bagian kanan itu ada namanya button font. Button font ini berfungsi untuk menampilkan beberapa pilihan paket font yang dapat kita gunakan di dalam dokumen. Jadi pas kita menekan font ini akan mengubah keseluruhan font kita, entah itu di cover ataupun yang di dokumen inti kita. Misalkannya ya, pas di bagian home kita bisa melihat kalau misalnya ini fontnya Calibri Light gitu ya teman-teman. Pas kita menekan di bagian font ini akan dapat kita ubah keseluruhan font kita gitu. Jadi nggak perlu kita kayak blok keseluruhan dokumen kita. Jadi tinggal menekan di sini saja ya teman-teman. Misalnya aku ubah ya menjadi Franklin di sini. Jadi akan mengubah keseluruhan fontnya seperti ini ya teman-teman. Terus selanjutnya itu ada namanya
paragraph spacing. Paragraph spacing ini berfungsi untuk menampilkan beberapa macam spasi paragraf di sini. Dan di sini contohnya kayak gini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat pada workspace aku itu akan berubah. Dan di sini ada beberapa detailnya. Jadi misalnya kayak tag ini. Ini ada detailnya, before-nya itu 0 pt, after-nya 6 pt, line space-nya 1,115. Jadi di situ ada spesifikasinya untuk tiap perubahannya di sini ya teman-teman. Terus selanjutnya itu ada namanya efek. Efek ini berfungsi untuk menampilkan beberapa efek dari objek yang berada di dalam halaman dokumen. Misalkan ya teman-teman. Jadi objeknya itu kita buat terlebih dahulu ya teman-teman, dengan lewat insert terus kita pilih shape apa yang kita inginkan. Sekarang aku ingin membuat kotak ya teman-teman. Terus untuk di efek ini biasanya kurang begitu kelihatan sih, karena yang kita lihat itu biasanya di bagian outline-nya itu yang kelihatan banget. Contohnya nih, ini kan seperti ini ya teman-teman. Pas kita menggunakan ini, di bagian sini akan berubah gitu teman-teman. Misalnya kita pencet lagi. Jadi akan berubah gitu. Bisa teman-teman lihat kan outline-nya akan berubah. Kayak gini ya. Emang sih kurang begitu kelihatan, tapi tergantung teman-teman sih. Biasanya untuk ujungnya misalnya teman-teman nggak mau lancip gitu, dijadiin kayak gini tumpul di ujungnya, juga bisa pakai bagian efek sini gitu teman-teman. Terus selanjutnya ada namanya set as default. Set as default ini berfungsi untuk menyetel pengaturan style set dan theme sebagai default untuk pengaturan awal kita, serta akan diterapkan ke semua blank dokumen. Jadi pas aku ini kan pakai tema ini ya teman-teman, tema yang sedang aku pakai ini. Terus kalau misalnya aku menekan ini set as default, nanti dokumen blank dokumen aku, dokumen yang baru itu akan pengaturannya seperti ini gitu teman-teman. Jadi pas aku menekan ketik itu pasti fontnya pakai Franklin Gothic. Terus nanti warnanya itu ya di bagian awalnya itu seperti ini. Jadi sebagai defaultnya gitu teman-teman. Pas aku menekan set as default, nanti dipencet yes gitu kalau misalnya ingin menggunakan style set ini. Terus selanjutnya itu ada page background. Page background ini grup ini berfungsi untuk mengatur background lembar kerja Microsoft Word teman-teman. Termasuk di dalamnya adalah watermark. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan watermark, bisa menggunakan ini. Pas kita menekan button watermark, ini akan menampilkan jendela jenis-jenis watermark. Misalnya teman-teman bisa lihat ya, biar enak. Pas kita menekan itu nanti di bagian sini ada watermark, tulisan agak tipis-tipis kayak gini ya teman-teman. Dan untuk watermark itu adanya di bagian dokumen, jadi bagian cover nggak ada gitu. Kalau misalnya ini kan ada tulisannya do not copy, terus ada namanya confidential. Kalau misalnya teman-teman ingin mengcustom watermark, jadi tulisannya kayak dokumen rahasia atau gimana gitu ya teman-teman, itu bisa menekan yang tadi di bagian sini watermark, terus custom watermark. Di bagian situ nanti ada bagian teks. Jadi teman-teman bisa menulisnya, misalnya aku menulis dokumen rahasia. Nanti bisa di sini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak size-nya juga bisa diatur lewat sini, untuk warnanya juga bisa. Dan untuk fontnya juga bisa di sini teman-teman. Langsung kita apply gitu. Itu teman-teman. Jadi nanti akan berubah di watermark kita. Jadi teman-teman bisa lihat kalau tulisan di situ dokumen rahasia.
Terus untuk button selanjutnya, page color ini berfungsi untuk menampilkan jendela warna halaman dokumen yang akan kita gunakan di dalam dokumen kita. Jadi pas kita menekan ini, nanti dokumen kita akan berubah warnanya gitu teman-teman. Nah, jadi gini. Untuk cover nanti ada separuh yang sebagian yang terkena warnanya gitu teman-teman. Jadi hati-hati kalau misalnya yang menggunakan cover. Misalnya aku akan mengubahnya karena jadi kayak abu-abu gini ya teman-teman. Terus selanjutnya ada namanya page border. Page border ini berfungsi untuk menampilkan jendela border halaman dokumen Word kita. Coba kita menekannya ya teman-teman. Di bagian sini nanti ada pilihannya. Misalnya kita menggunakan style ini ya teman-teman. Di bagian sini ada white, ini ketebalan. Nanti seperti apa? Coba kita pakai ya. Nanti pas kita menggunakannya, ini akan menampilkan kayak gini ya teman-teman. Jadi harus dilihat settingnya seperti apa ya. Contohnya kayak gini ya. Aku menggunakan kayak box kayak gini. Terus nanti bagian sininya aku pakai satu, dan ini stylenya seperti apa, titik-titiknya kayak gitu. Jadi kayak gini ya teman-teman, akan berubah. Kalau misalnya aku ingin menggunakan titik-titik, bisa juga menggunakan di sini. Itu ya teman-teman. Terus dan kalau misalnya teman-teman ingin tampilannya lebih unyu atau lebih gemoy, teman-teman bisa juga pakai yang di bagian sini art. Di bagian sini kan jadi teman-teman bordernya akan berubah menjadi apa gitu, ikan-ikan yang teman-teman bisa pilih di sini teman-teman. Contohnya gini ya, aku pakai kumbang. Jadi nanti bordernya itu nanti bentuknya kumbang seperti ini. Jadi itu saja penjelasan dari aku yang tentang menu bar desain, dan nanti seperti biasa aku akan bikin rangkuman tentang menu bar desain ini. Jadi langsung saja check it out. Jadi itu tadi penjelasan dari aku. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Dan jangan lupa, let's try this tutorial.